Dan telah diketahui bersama bahwa pernikahan menurut Islam itu memiliki manfaat dan kepentingan dalam kehidupan bersosial di tengah masyarakat. Yang pertama, di antara manfaat pernikahan untuk setiap manusia ada 5. Yang pertama adalah menjaga kelestarian spesies manusia. Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin bahwa melalui sebuah pernikahan spesies manusia akan terjaga kelestariannya, makin bertambah banyak dan terus berlanjut keturunannya hingga datangnya hari kiamat. Jadi semua itu terjadi dengan apa? Dengan sebuah pernikahan dalam Islam. Jadi ada upaya untuk memelihara kelestarian di sana dan kesinambungan hidup setiap manusia. Ini juga memotivasi tentunya untuk para ahli untuk merancang metode pendidikan, metode tarbiyah, dan dasar-dasar yang benar, yang hak, guna menyelamatkan manusia. Baik dari aspek moralitasnya, seperti adab dan akhlak, pendidikan masuk di dalamnya, maupun secara fisik, seperti kesehatan badan, olahraga, dan yang lain-lainnya. Sebagaimana juga kami bawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di sana adanya hikmah sosial dan kebaikan humanis dalam sebuah pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi kamu istri-istri untukmu, kata Allah. Wa ja'ala lakum min azwajikum. Dan Allah juga menjadikan istri-istri kamu dari jenis kamu sendiri, dan juga Allah menjadikan atas kamu dengan istri-istri kamu itu banina wa hafadzatan, anak-anak dan cucu-cucu. Kalau kita pahami dengan dalam ayat ini, maka kita ketahui bahwa di sana ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pernikahan dalam Islam ini, yaitu menyatukan manusia berpasang-pasangan, ada suami, ada istri, ada laki-laki, ada perempuan, untuk apa? Untuk diciptakannya suatu generasi spesies manusia banina wa hafadzah, berupa anak-anak ataupun cucu-cucu dari mereka. Ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manfaat yang pertama dalam sebuah pernikahan adalah menjaga kelestarian spesies manusia agar tidak punah. Sebab ketika hari kiamat nanti datang, kata Rasulullah SAW, aku akan bangga dengan umatku. Kenapa bangga Rasulullah SAW dengan umatnya? Karena mereka datang pada hari kiamat berbondong-bondong dengan jumlah yang begitu banyak. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, manfaat dari sebuah pernikahan adalah melestarikan garis keturunan. Dengan disyariatkannya sebuah pernikahan di dalam Islam ini, tentu kita sebagai muslim muslimah akan mengetahui, di sana ada anak-anak yang dapat menjadi penenang bagi kita untuk menjalani kehidupan ini.
Dan di sana ada anak-anak yang dapat berbesar hati dengan adanya penasaban, yakni penyandaran garis keturunan, ya, keturunan anak-anak tersebut dengan bapak mereka. Sehingga ada istilahnya apa? Contoh Muhammad bin Abdullah, Ahmad misalkan bin Idris, Fulan bin Fulan, dan seterusnya. Jalur penasaban inilah diantara bentuk kemuliaan Islam untuk anak-anak dan untuk para bapak-bapak atas nasab keturunan atau garis keturunan mereka. Ma'asyiral muslimin, dan perlu kita ketahui bahwa sandaran nasab ini akan memberikan harga diri, akan memberikan stabilitas jiwa, ya, dan kemuliaan pada anak-anak maupun kepada anggota keluarga. Dan tentu tanpa sebuah pernikahan, tanpa sebuah perkawinan dalam Islam yang halal, yang benar, niscaya akan bermunculan anak-anak yang tidak memiliki harga diri dan tidak memiliki hak penyandaran nasabnya. Ya, sebab anak hasil zina, ya, tidak bisa dinasabkan dengan bapak biologisnya. Maka dengan pernikahan yang halal, perkawinan yang sesuai dengan Islam, anak-anak akan mulia, anak-anak akan selamat, ya, dan dia dimuliakan dengan nasab orang tuanya. Keadaan ini, ma'asyiral muslimin, sungguh adalah kemuliaan untuk umat Islam dan keburukan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ya, untuk tidak menikah atau untuk berzina, dan dia memilih jalan yang jelek itu, ya, dia membenci pernikahan yang halal tapi memilih pernikahan yang tidak sesuai, atau dia memilih untuk, ya, berzina. Naudzubillah min dzalik. Keadaan yang semacam ini merupakan tikaman bagi moralitas yang luhur, karena dapat menyebarkan kerusakan dan sikap yang tidak baik atau sikap yang hulu, sikap yang dibenci oleh syariat agama Islam kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dengan adanya sebuah pernikahan dalam Islam, maka di sana ada bentuk penyelamatan masyarakat dari adanya penyimpangan-penyimpangan akhlak, penyimpangan-penyimpangan moral. Dengan adanya pernikahan, masyarakat akan terlepas dari penyimpangan akhlak. Para anggota masyarakat akan terhindar dari kekacauan sosial. Tidak ada seks bebas, tidak ada perzinahan, ya, tidak ada homoseksual, tidak ada penyimpangan-penyimpangan seks yang lainnya. Karena apa? Karena mereka menempuh jalur yang sesuai dengan syariat, yaitu jalur pernikahan yang dihalalkan, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Sungguh dengan pernikahan ini, maka insting kecenderungan manusia kepada, ya, wanita, laki-laki kepada wanita dapat terpuaskan, ya. Dan semua itu terjadi apabila melalui jalur pernikahan yang resmi dan hubungan yang halal. Maka ketahuilah masyarakat akan merasakan manisnya tata krama yang tinggi dan akhlak yang luhur, baik secara individu ataupun secara kolektif. Mereka akan mampu mengemban risalah dan memikul tanggung jawab yang besar yang sesuai dengan cara yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat tepatlah ketika Rasulullah SAW, ya, mengatakan dalam sebuah hadis, menghimbau untuk generasi muda untuk menikah. Jangan membujang atau berniat untuk tidak menikah. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, ya, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, ya.
Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun kata Rasulullah SAW, engkau wahai para pemuda yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Karena berpuasa itu dapat mengangkat atau menangkal atau mengurangi rasa syahwat atau hawa nafsu dalam diri manusia. Ma'asyiral muslimin, ini adalah kebesaran di dalam syariat Islam. Kemuliaan kepada diri setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang keempat ini, di antara manfaatnya adalah dengan pernikahan akan menyelamatkan masyarakat dari berbagai macam bentuk penyakit. Sungguh dengan pernikahan masyarakat dapat terhindar dari berbagai penyakit menular yang mematikan, yang menyebar di kalangan anak-anak akibat adanya perzinahan, adanya hubungan seksual yang bebas, tersebarnya pornografi, dan hubungan seks ilegal, dan yang lain-lainnya yang serupa dengan itu. Dan di antara penyakit yang menular ada di sana sifilis, ya, dan penyakit-penyakit jenis yang serupa. Dan juga ada penyakit-penyakit yang berbahaya yang dapat memutus keturunan, melemahkan tubuh, menyebarkan wabah penyakit, dan merusak kesehatan anak. Maka melalui pernikahan yang resmi, pernikahan yang halal, dapat menyelamatkan sekelompok mayoritas, sekelompok manusia, masyarakat, ya, agar terhindar dari berbagai macam bentuk penyakit-penyakit yang bebas, yang berbahaya pada dirinya. Dan yang terakhir, yakni dengan suatu pernikahan, maka seseorang akan menjadi tenang jiwanya, ya, karena pernikahan dapat menenangkan jiwa. Akan tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah, serta kemesraan, ya, kemesraan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, dan menyebar kasih sayang di dalamnya. Saat seorang suami di waktu petang terlepas dari kesibukan mencari nafkah, ia segera kembali ke rumahnya dan berkumpul bersama istri, bersama anak-anaknya, dan mereka saling menebar kasih sayang, saling menjadi pelebur atau pelebur suatu kesedihan, dan membawa kepada jenjang taraf kebahagiaan hidup. Maka saat itu, ya, ia akan melupakan semua kekesalan di siang harinya. Suami yang bekerja dari pagi sampai siang hari, bahkan sore hari, bahkan ada yang lembur sampai malam hari, kemudian pulang ke rumah dan melihat, ya, istrinya dengan penuh keindahan dan anak-anaknya yang gembira bahagia, maka hapuslah kesedihan, maka lenyaplah rasa letih, dan berganti dengan kebahagiaan dan kegembiraan serta ketenangan pada jiwa setiap manusia. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Demikian pula dengan seorang istri yang berkumpul bersama suaminya, bertemu dengan teman-teman hidupnya, ya. Ketika mereka berkumpul dengan teman-teman lama, ya, kemudian dia kembali ke rumah dan dia mendapatkan kasih sayang dari suaminya, maka muncullah di sana ketenangan jiwa untuk setiap istri. Demikianlah Islam, a'azzani Allah. Mereka semua memperoleh ketenangan jiwa di bawah, ya, naungan yaitu pernikahan. Ikatan yang suci, janji yang mulia untuk saling bersama, saling berbahagia, dan saling menenangkan jiwa. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tepat menggambarkan fenomena ini dengan menjelaskan, ya, suatu penjelasan yang sangat indah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah
ya, Dia menciptakan untukmu istri-istrimu, ya, dari jenis kamu sendiri, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya. Dan hal itu agar kamu cenderung dan merasa tentram dengannya, dan dijadikannya rasa kasih sayang, rasa saling mempercayai. Inna fi dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan sungguh di situ terdapat tanda-tanda yang besar bagi kaum yang hendak berfikir atas kebesaran Allah. Inilah Islam dengan kemuliaannya, menjadikan lembaga pernikahan menjadi salah satu bentuk ketenangan jiwa dan memiliki banyak manfaat yang begitu besar, baik dalam menjaga kelestarian spesies manusia, melestarikan garis keturunan mereka, dan menyelamatkan mayoritas masyarakat dari penyimpangan akhlak dan dari berbagai macam penyakit berbahaya yang menular, serta menjadikan sebuah rumah tangga, sebuah perkumpulan, sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, sakinah, ketenangan, mawaddah warahmah, dan menebar kasih sayang satu dengan yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita berbahagia, dan marilah kita menjadikan keluarga kita bagian dari ladang untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanggung jawab yang telah kita perjuangkan, dan tentunya kita mampu berusaha mengarahkan keluarga kita kepada syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Hadza barakallahu fikum ajmain. Dan saya tutup dengan sebuah ayat, sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yaitu agama Islam. Tetaplah berada di atas fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadamu, yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut, dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan jangan sekali-kali merubah fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat ini menunjukkan bahwa fitrah kita adalah suci. Allah menciptakan kita dalam keadaan fitrah yang suci, dan telah mentakdirkan kita dari berbagai macam perkara dan hal. Maka kita harus mensyukurinya, dan jangan sekali-kali kita merubah, jangan sekali-kali kita mengganti fitrah ini. Allah menjadikan kita berpasang-pasangan, ada suami, ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada keluarga. Maka nikmatilah, syukurilah ini, jangan membujang, jangan menolak untuk menikah, jangan menolak. Anda diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah untuk berpasangan, untuk menikah, maka menikahlah lebih utama, maka menikahlah adalah kewajiban bagi engkau. Hadza barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira.